Kalau udah predator anak bersetubuh di depan istrinya, di hadapan istrinya Pak sama orang lain Pak. Kalau di iman saya Pak, onta aja malu bersetubuh di hadapan onta yang lain Pak. Paham itu Pak? Jadi jangan dikatakan ini hal yang sederhana. Halo Sobat Happy 50, ketemu lagi di channel Happy 50 by Amita. Sudah sekian lama aku nggak muncul ya dengan konten-konten baru, dikarenakan memang kesibukan pada saat ini lumayan padat. Tapi sekarang aku udah mulai mau aktif lagi di channel Happy 50 ini dengan konten-konten yang lebih ke arah kasus-kasus sosial yang sedang viral di masyarakat ya. Semoga dengan adanya konten-konten tersebut bisa menambahkan wawasan, memperbarui informasi, menambah insight dari para sobat Happy 50. Oke, kali ini yang mau aku bahas adalah tentang kasus hukuman mati Heri Wirawan. Tapi jangan lupa sebelum tonton video ini, silakan klik tombol subscribe-nya, kemudian bunyikan atau klik loncengnya, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, Sobat Happy 50. Kita baru-baru ini mendapatkan update tentang kasus dari Heri Wirawan yang kasusnya adalah memperkosa 13 orang santriwati. Bikin ngenes sih sebenarnya ya, bahwa di sini kita tidak melulu melihat bahwa apakah dia itu dari agama tertentu atau tidak, tapi yang kita kecewakan atau kita sangat prihatinkan adalah perilaku dari sosok seseorang yang harusnya dianggap sebagai panutan, yang harusnya dianggap sebagai contoh di masyarakat ya, apalagi beliau itu, sorry saya nggak mau panggil beliau ya, apalagi Heri ini adalah seorang yang punya yayasan ya, dan sekolahnya juga memiliki beberapa orang santriwati. Tetapi ternyata yayasan ini digunakan oleh dia sebagai topeng atau kamuflase untuk mendapatkan atau menggiring beberapa santriwati untuk masuk ke yayasan dia bersekolah, dan yang lebih parahnya lagi dia perkosa dan hasil perkosaannya itu ternyata membuahkan bayi-bayi yang tidak berdosa, dan lebih parahnya lagi bayi-bayi ini dimanfaatkan untuk mendapatkan rupiah demi rupiah ya. Jadi untuk mungkin dianggap sebagai ini, oke, ini adalah anak yatim, oh ini adalah anak yatim piatu, sehingga mendapatkan pundi-pundi uang dari bayi-bayi yang tidak berdosa tersebut. Ini sungguh miris ya. Betapa kalau kita lihat dosanya ini ya memang saya tidak mau judgement ya sebagai seseorang yang seperti apa gitu ya, tapi kalau kita lihat ya, bahwa kita sebagai manusia melihat ini dosanya orang ini udah numpuk ya, udah memperkosa, kemudian membiarkan anak-anak atau bayi-bayi lahir tanpa seorang ayah ya, tidak sah, kemudian dimanfaatkan pula. Belum lagi informasi yang didapatkan adalah bahwa santriwati-santriwati yang diperkosa ini juga dimanfaatkan ya untuk membangun gedung sekolah dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau kita hitung ya dosanya ini udah numpuk-numpuk gitu ya. Ini kita melihat dosa sebagai seorang secara normatif gitu ya. Nah, baru-baru ini Heri Wirawan divonis untuk mendapatkan hukuman mati ya, mendapatkan hukuman mati, dan saya rasa hukuman mati ini ya memang pas banget ya dengan apa yang sudah dia perbuat. Itu pun mungkin belum berbanding ya dengan kesedihan hati, kekecewaan, keprihatinan, dan juga masa depan yang gak jelas gitu ya dari para santriwati yang sudah melahirkan anak-anak yang tidak memiliki ayah tersebut gitu ya. Jadi baru-baru ini Heri Wirawan divonis hukuman mati ya. Sebenarnya tadinya oleh Pengadilan Negeri Jawa Barat, kemudian Kejati Jawa Barat naik banding
hingga ke pengadilan tinggi dari Jawa Barat, dan akhirnya diputuskan hukumannya adalah hukuman mati. Nah, dari hukuman mati ini memang pasti banyak ya pro kontra gitu ya, terutama kontranya tuh siapa? Dari Komnas HAM. Dari Komnas HAM nih ya, jadi sebenarnya Komnas HAM ini aku sendiri juga gak ngerti ya sebenarnya dia tuh HAM yang seperti apa yang dia bela gitu ya. Ya mungkin mereka punya pemikiran sendiri, tapi mereka harusnya nggak boleh juga berpikir di satu sisi ya, cuma satu orang aja Heri Wirawan. Apa dia nggak mikir nih, gimana dengan 13 orang santriwati yang sudah dihitamkan masa depannya ya, tanpa masa depan, belum lagi malunya, belum lagi mungkin dia hilang kepercayaan dirinya, dan itu yang paling parah ya, psikologisnya dan sebagainya. Belum anak-anaknya ya yang tanpa status gitu ya, dan masa depannya juga nggak jelas. Jadi menurut saya Komnas HAM juga harus berpikir lebih panjang ya, jangan hanya melulu bahwa oh ini hukumannya tidak manusiawi, harusnya dia diberikan kesempatan untuk meringankan hukumannya dengan perbuatan yang baik dan lain sebagainya. Kalau menurut saya sih sebenarnya setiap orang itu sudah tahu resikonya ya. Kalau dia berbuat sesuatu, dia pastinya sudah tahu resikonya tuh apa. Jadi pada saat dia melakukan perbuatan perkosaan terhadap 13 orang santriwati hingga melahirkan anak-anak yang tidak berdosa tersebut, harusnya dia berpikir dong, kalau saya melakukan ini resikonya apa ya? Nggak mungkin dong dia melakukan pemerkosaan kemudian hukumannya hanya disuruh cuci piring, ya kan? Nggak mungkin hukumannya cuma disuruh bersih-bersih rumah atau didenda 10 juta, atau mungkin hukuman kurungan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Mungkin nggak kepikir sama dia. Padahal Heri itu harusnya berpikir ya, kalau dia sudah merusak masa depan anak-anak didiknya itu, dia harusnya kebayang hukumannya apa. Sehingga kalau dia tahu hukumannya apa, ya dia harusnya berpikir perbuatan tersebut diteruskan atau tidak. Atau mungkin dia malah harusnya menyerahkan diri. Jangan-jangan kalau dia menyerahkan diri, mungkin hukumannya gak seberat sekarang. Gitu kan? Nah jadi menurut saya sendiri sih ya wajar lah ya kalau Heri Wirawan ini dihukum hukuman vonis mati gitu ya. Karena ini juga buat efek jera buat para perusak kehormatan perempuan, terutama anak-anak yang tidak berdosa. Bayangin ini mereka ini ya, santriwati ini usianya pun masih usia di bawah 17 tahun. Masih usia anak-anak yang kalau kita bayangkan ya, anak-anak kita di usia-usia tersebut tuh harusnya mereka masih happy, sekolah, punya teman banyak, melakukan kegiatan ini, kegiatan itu gitu ya. Dan kemudian melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya, meraih cita-citanya. Nah ini dirusak, hancur, habis, tak berbekas gitu. Jadi menurut aku sih wajar banget nih Heri Wirawan mendapat vonis mati gitu ya. Dan Komnas HAM, halo Komnas HAM, saya pikir kalian harus berpikir lagi ya. Jangan deh berpikir hanya di satu kelompok orang aja gitu, atau satu organisasi saja, tapi pikirkanlah di sisi yang lain. Kalian ini Komnas HAM, hak asasi manusia. Manusianya ini bukan hanya satu orang, tapi harus pikirkan juga di lain sisinya tuh seperti apa. Maaf ya kalau ngomongnya agak sedikit gak jelas karena saking emosi ini terhadap Heri Wirawan. Jadi bahkan Komisi 3 ya kalau nggak salah ya, Komisi 3 dari DPR ini memanggil nih Komnas HAM, bertanya kenapa tidak setuju dengan hukuman vonis mati gitu ya. Dan kelihatan nih bapak-bapak anggota DPR nih sampai sampai kayaknya kesel, marah gitu ya, menggebu-gebu. Kita lihat nih sedikit cuplikan videonya pada saat Komisi 3 DPR memanggil Komnas HAM untuk minta klarifikasinya. Hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun, atau non-derogable rights. Itu juga salah satu hak yang paling mendasar dalam prinsip hak asasi manusia. Karena alasan itulah sebenarnya Komnas kemudian menentang penerapan hukuman mati. Udah predator anak bersetubuh di depan istrinya, di hadapan istrinya Pak, sama orang lain Pak.
Kalau di iman saya, Pak, onta aja malu bersetubuh di hadapan onta yang lain, Pak. Paham itu, Pak? Jadi jangan dikatakan ini hal yang sederhana. Ini menyerang rasa keadilan masyarakat pernyataan Bapak. Kerasnya pernyataan Komnas HAM terkait hukuman mati ini seolah-olah ya mengabaikan korban akhirnya kan. Padahal kenapa nggak bisa dikemas? Oke, kita menuntut Heri Wirawan dituntut hukuman yang berat. Kami tidak sepakat dengan hukuman matinya. Tapi jangan terlalu seolah-olah membabi buta menentang hukuman mati. Jadi kayak Heri Wirawan, ya kan? Ya kalau saya dalam posisi dalam posisi tertentu saya menyetujui hukuman mati, ya, terutama terhadap orang-orang seperti Heri Wirawan ini. Bila perlu ditembak kepalanya gitu kan. Nah, jadi ya, kalau menurut saya ya, seorang predator anak-anak kayak gini ya, memang harus ditunjukkan kepada Indonesia, dunia bahkan ya, bahwa yang namanya predator anak-anak bahkan sudah merusak masa depannya yang panjang itu harus dihukum seberat-beratnya. Hukuman mati mungkin nggak cukup, ya kan? Kalau perlu semua aset-asetnya disita, dan kalau nggak salah memang ada denda restitusi ya untuk dibagi ya, beberapa ya porsi atau beberapa bagian untuk para korban, dan itu menurut aku nggak cukup ya gitu, karena sebenarnya yang harus ditanggung oleh anak-anak ini seumur hidup karena dia harus membiayai anak-anaknya. Gimana nanti anak-anaknya itu sekolah dan lain sebagainya, sementara dia sendiri sudah tidak bisa dibilang tidak punya masa depan. Tapi aku berharap para santriwati ini, aku berharap mereka bisa segera move on, walaupun ini nggak gampang, nggak mudah ya. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan kekuatan kembali untuk meraih masa depannya, mau sekolah lagi, mau meraih masa depannya, meraih cita-citanya. Dan aku yakin kalau mereka punya tekad yang kuat, mereka akan jauh lebih baik, dan mungkin mereka akan melahirkan kembali anak-anak yang kuat. Dan aku yakin anak-anak yang mereka lahirkan bisa juga sama kuatnya dengan orang tua mereka, dan aku berharap mereka juga bisa diberikan masa depan yang baik. Aku berdoa buat mereka supaya mereka selalu diberi pertolongan oleh Tuhan. Jadi Sobat Happy 50, aku rasa kita belajar dari sini ya, bahwa seorang Heri Wirawan, apapun dia, entah dia, kita tidak melihat dari agamanya, kita tidak melihat dari latar belakangnya dan lain sebagainya, tapi apapun itu kita harus memastikan bahwa lingkungan kita, anak-anak kita itu harus dijauhkan dari orang-orang seperti ini. Oleh sebab itu, vonis hukuman mati adalah yang paling tepat untuk seorang Heri Wirawan, sehingga tidak ada lagi muncul, kita berharap semuanya tidak akan lagi ada orang-orang seperti Heri Wirawan yang tidak punya peri kemanusiaan, bahkan kalau saya bilang tidak punya peri kebinatangan ya, karena binatang pun aja mungkin nggak akan seperti itu gitu ya, karena seperti itu gitu. Jadi oke, efek jerak, kita berharap Indonesia akan jauh lebih baik dan kita akan dijauhkan dari orang-orang seperti Heri Wirawan. Terima kasih Sobat Happy 50 sudah menyimak konten kali ini. Aku berharap konten ini bisa memberikan sedikit hiburan ya di sela-sela puasa kalian. Semoga puasanya juga lancar dan kita ketemu di konten berikutnya. Bye bye.